pada akhir Januari 2026 ini, yang mana masih awal tahun, ada berita yang sangat mengejutkan sekali datang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu Bapak Mahendra Siregar selaku Kepala OJK telah mengundurkan diri dari jabatannya, guys. Ya, bukan hanya Bapak Mahendra saja, tapi banyak sampai ada 5 petinggi pejabat OJK yang tiba-tiba serentak mengundurkan diri. Ya, ini sangat kacau, aneh, ya. Entah Indonesia ini mau bangkrut atau gimana, karena OJK itu berhubungan dengan ekonomi di Indonesia, guys. Nah, berita ini bukan hoax, bukan berita palsu, sudah diberitakan oleh portal berita-berita yang sangat terkenal seperti Kompas, CNBC, Detik Finance, CNBC, CNN, Kabar Busa, Antara News, dan lain-lain, bahwa Bapak Mahendra Siregar yang meng-ACC pinjol-pinjol yang beredar di Indonesia, investasi-investasi di Indonesia ini telah mengundurkan diri. Nah, di sini bisa kita lihat cuplikannya sebentar gitu ya. Dia ini mundur karena IHSG-nya ambrol beruntun. Mahendra Siregar dan pejabat OJK mundur usai IHSG ambrol beruntun. Ya, guys. Coba kita baca dulu sebentar ya. Di salah satu saja karena isinya sama semua ini berita begini ya. Saya ngambil dari CNBC saja. Coba CNBC di sini ya. Breaking news, Ketua OJK Mahendra Siregar dan Inarno mundur. Nah, ini ya, pengumuman pengunduran dirinya gitu, oke. Kita baca dulu di sini. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar dan ADK OJK Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengumumkan pengunduran diri pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan 1 2026 kemarin. Yes, oke. Dalam pernyataannya, Mahendra menyatakan pengunduran dirinya dan Inarno merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Ya, OJK menegaskan pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Gitu ya. Sudah begitu saja. Oh, kenapa? Ini karena bentar. Dia bilang begini. Dalam pernyataannya, Mahendra menyatakan pengunduran dirinya dan Inarno merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Saya baru tahu ketika sebuah instansi atau sebuah pekerjaan sedang berat, sedang ada masalah, mundur itu adalah sebuah tanggung jawab moral. Ya, saya selama ini dibohongi oleh sekolah, oleh guru-guru saya, oleh bahkan ustadz-ustadz ya, yang mengajarkan saya bahwa harus bertanggung jawab menghadapi apa yang sudah Anda perbuat. Ya, di sekolah kita di budi pekerti, Anda tahu ya, pelajaran budi pekerti itu dari SD, SMP, SMA itu ada semua gitu ya, bahwa kita harus bertanggung jawab ya atas diri kita atau apa yang telah kita perbuat gitu. Dan tahun 2026 ini saya kaget bahwa semua itu salah, kurang ajar, saya dibohongi oleh pendidikan. Seharusnya yang namanya tanggung jawab itu adalah ketika instansi atau perbuatan saya sedang ada masalah, harusnya saya kabur dan mengundurkan diri. Ya, di sini. Ya, dalam pernyataannya, Bapak Mahendra menyatakan pengunduran dirinya dan Inarno merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Nah, di sini kalimatnya ya, mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Karena ketika dia masih di situ tidak ada pemulihan. Bagaimana bisa pengunduran diri tersebut menjadi tanggung jawab moral? Apa begini? Ya, begini. Karena kalau saya terus di situ, ya nanti IHSG ini akan anjlok terus. Makanya saya mengundurkan diri dan silahkan negara memilih yang lain untuk membetulkan atau membenahi ya IHSG ini sampai IHSG ini menjadi normal kembali atau up, gitu ya, ke atas. Kan seperti itu. Ya, berarti tanggung jawabnya itu di mana kalau seperti itu? Ya, saya aja jadi kepala OJK. Nggak usah sampai S3, doktor, profesor, kayak ya profesor ekonomi. Ngapain? Gampang jadi kepala OJK. Bikin aturan, ya kan, yang banyak gitu kan ya. Ketika IHSG ambrol, ya kan, wah ini adalah tanggung jawab saya sebagai pahlawan di sini harus mundur. Silakan orang lain saja. Enak, itu mah saya aja Pak. Gampang begitu. Nggak usah kuliah atau sampai SMA juga ngapain budi pekertinya aja salah kok ternyata ya, mengajarkan kita hal yang salah. Harusnya ketika kita berbuat salah kita kabur, ya kan, seperti itu. Jadi memang benar-benar salah
di sini gitu kan ya. Nah, lalu OJK menegaskan pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Jadi sudah mau mengundurkan diri, tapi OJK ini tetap mau melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan OJK untuk mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Gitu ya. Wah, ya kan? Kepala OJK-nya sudah keluar, tapi OJK tetap mau ya kan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mengganti kepalanya. Nah, nanti kalau tambah ruwet ya kan kita ganti lagi kepalanya. Gitu ya. Terus saja sampai jatuh, mungkin krisis gitu ya. Sampai ya berapa kali ganti kepalanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di komentar-komentar gini ya, penyelidikan secara hukum perlu dilakukan ya. Bagus mundur, nggak ada fungsinya OJK selama ini pengawasan kopong. Ada dugaan fraud terhadap kasus dana syariah, Amarta Investri, Kor investasi tapi jebak nasabah. Wih, jebak nasabah. Gimana ceritanya pemerintah OJK mau jebak nasabah? Ya kan, dana syariah, Amarta Investri, Kor investasi tapi jebak nasabah. Itu gimana pengawasannya? Ya. Betul, sangat betul. Makanya sudah jelas fraud tapi tetap jalan. Gampang banget mundur. Proses dulu lah. Gitu ya. Enak aja mundur gitu kan ya. Jadi yang salah ini buku budi pekerti kita dari SD, SMP, SMA atau Bapak Mahendra nih. Kira-kira yang benar mana nih? Kalau lagi ada masalah hadapi, bertanggung jawab atau mundur. Kalau yang paling bertanggung jawab, yang paling bagus adalah mundur, berarti budi pekerti dari SD, SMP, SMA itu wajib dihilangkan. Nah, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiran saya di sini. Bapak Mahendra tidak mundur ya karena pinjol ini berantakan. Betul ya, di sini ada yang bilang komen begini kan. Pengawasan kopong ada dugaan fraud terhadap kasus dana syariah Amarta Investri gitu kan ya, atau juga masalah debt kolektor lapangan yang semena-mena, debt kolektor lapangan yang dikoyok gitu ya, debt kolektor lapangan sampai menimbulkan korban ya, ada yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Bapak Mahendra Siregar melepas jabatannya bukan karena itu, betul ya, tapi karena IHSG turun ya. Jadi guys, itu adalah kabar baik ya. Bapak Mahendra Siregar turun bukan karena permasalahan pinjol, itu adalah kabar baik. Nah, kenapa? Karena pinjol itu hanya masalah sepele bagi OJK itu guys. Percaya nggak Anda? Ya, kalau OJK menganggap bahwa pinjol ini adalah masalah besar, Bapak Mahendra sudah mundur duluan dari dulu ketika ada yang mengakhiri hidup karena pinjol, ada korban-korban kekerasan dari DC lapangan, ya kan? Udah mundur, wah saya nggak bisa nih yang menghadapi para pinjol-pinjol ini. Sudah diciptakan, sudah dibuat undang-undangnya yang mengatur pinjol, tapi pinjolnya masih melanggar saja. Ya sudah, saya mundur. Itu adalah tanggung jawab moral saya. Tapi Bapak Mahendra Siregar ternyata mundurnya karena IHSG atau saham anjlok. Ya, jadi buat Anda sekarang yang belum mampu membayar pinjol, yang makan masih ngebon gitu kan ya, in this economy ya kan, makan aja ngebon gitu kan ya, Anda jangan pernah takut dengan yang namanya pinjol guys ya, karena kita matanya baru terbuka sekarang gitu ya. Bapak Mahendra turun melepas jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya bukan karena pinjol, karena pinjol mah masalah sepele, ngapain gitu loh ya kan ya guys. Memang benar guys ya, pinjol kredit itu masalah sepele. Mereka sudah tahu, sudah paham hal itu. Nah, masalah yang besar itu adalah saham, IHSG, rapot saham di Indonesia. Gitu kan. Nah, sekarang begini ya, ketika rapot ekonomi Indonesia, IHSG ini sedang down, sedang slop, sedang jatuh, pejabat pada mundurin diri. Ya sama aja kayak rakyatnya pada galbay. Ya, apa bedanya? Mau nggak para pejabat-pejabat disamain dengan rakyat galbay? Nggak mau, tapi kelakuannya sama. Betul nggak? Ya kan? Ketika lagi ada masalah ekonomi, ya kan, para pejabat-pejabat ini langsung mundurin diri. Ya kan? Saya nggak mau. Itu tanggung jawab moral saya. Silakan yang lain. Ya sama kita juga. Ya, ketika kita ada masalah ekonomi, nggak bisa bayar pinjol, sama saya juga nggak mau. Saya mengundurkan diri. Ya kan? Bahkan saya galbay. Itu tanggung jawab moral saya. Buat apa? Agar pinjol-pinjol ini lebih selektif lagi mencari nasabah yang
bisa membayar. Ya, kalau saya ada di situ terus, ya kan, nanti pinjolnya bangkrut. Betul nggak? Saya itu mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan pinjol, ya, agar pinjol ini mendapatkan keuntungan. Betul nggak seperti itu? Nah, pengunduran diri saya dari kredit pinjol-pinjol tersebut itu adalah bentuk tanggung jawab moral saya. Gimana begitu? Gimana kalau dibalik seperti itu, guys? Ya, pejabat yang mengatur adanya undang-undang, ketentuan, dan lain-lain ketika dihadapkan dengan masalah langsung mundur. Ya, rakyat ketika dihadapkan dengan masalah harus menghadapi. Wah, bener-bener ya, yang namanya budi pekerti di SD, SMP, SMA itu saya kecewa. Ternyata salah semua, ya kan? Seperti itu, guys. Ya, nah, jadi semoga Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Nah, apakah pinjol-pinjol ini akan bubar? Kemungkinan pasti, guys, karena satu persatu pinjol ini sudah nggak kuat. Ya, bayangkan Anda di sini mau cash, ya pinjol mau cash itu kan dari Astra, itu sudah bubar, guys, sudah nggak ada, sudah tidak ada lagi, gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.